Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel 3 Mas. Kali ini part 2 perihal pengalaman penyakit jantung koroner. Setelah saya sampaikan di part 1, setelah diketahui bahwa saya menderita penyakit jantung koroner, jadi saya rutin berobat. Kemudian saya dirujuk ke RSAL Surabaya, rutin berobat, dikontrol sampai akhirnya proses USG jantung. Di proses ini ternyata kapasitas jantung saya tinggal 47% karena adanya penyumbatan itu. Jadi saya disarankan untuk pasang ring katerisasi. Dan itu terjadi di sekitar bulan Juli 2018. Kalau serangan jantung saya kan di bulan September 2017, jadi prosesnya lumayan, kontrol itu akhirnya proses katerisasi. Di proses katerisasi ini berjalan ya, saya di ruang itu sampai hampir 3 jam. Ternyata ada 4 penyumbatan, 3 berhasil ditembus, yang terakhir tidak bisa ditembus. Jadi waktu itu dokter karena faktor dari kondisi saya sehingga tidak bisa dipasang ring. Seandainya penyumbatan terakhir itu bisa ditembus, maka saya harus pasang ring 4. Akhirnya proses itu selesai, saya harus menuju ke operasi bypass jantung. Jadi waktu itu menjadi polemik di diri saya, waduh harus operasi besar, antara takut dan apa dan sebagainya ya. Saya juga belum memutuskan, saya butuh seminggu berunding sama istri sama keluarga bahwa bypass itu harus saya jalani. Jadi saya sampai ketakutan, buka googling ya. Di situ ternyata keberhasilan operasi bypass itu mencapai 93-95%. Sangat tinggi sekali. Akhirnya saya memutuskan 2 minggu setelah katerisasi itu, saya memutuskan untuk daftar bypass. Nah, proses menuju ke operasi jantung itu saya harus melalui 3 poli. 1 poli THT, 2 poli paru, dan 3 poli gigi. Di poli THT saya tidak ada infeksi, tidak ada keluhan, ACC dokter. Di poli paru saya sangat bagus, ACC dokter. Di poli gigi, ternyata penyebab pengentalan darah di saya ini lebih cenderung ke diabetes. Di poli gigi ini saya gagal, karena ternyata hasil ronsen gigi, sebanyak 16 gigi saya harus dicabut, karena banyak keropos di dalam. Saya waktu itu juga kaget, dokternya juga bengong. Loh, sampai 16, yang sabar Pak ya untuk proses cabut giginya ini. Oke siap dokter, karena saya sudah nawaitunya kepingin sembuh. Saya punya anak yang masih SD, saya ingin melihat perkembangan dia tumbuh besar seperti apa. Jadi saya punya semangat untuk sembuh ini. Akhirnya saya jalani proses cabut gigi dan sebagainya. Setelah selesai semua, dokter gigi ACC, saya ke BTKV, dijadwalkan untuk operasi bypass. Alhamdulillah sekitar 1 bulan jadwal saya, tapi akhirnya mundur 2 minggu. Jadi sebenarnya saya itu harusnya di akhir bulan Februari, tapi akhirnya mundur 2 minggu di tanggal 11 Maret. Akhirnya saya jalani operasi bypass itu. Di saat operasi tanggal 11 jadwalnya, kan hari Senin, saya hari Kamis itu sudah masuk karantina. Jadi masuknya karantina itu supaya kondisi itu dipantau si pasien ini, supaya pada saat hari hanya diabetesnya, tekanan darah tingginya dan sebagainya bagus semua, sehingga nanti di tanggal 11 operasi bypassnya itu jadi lancar. Cuman menuju tahap sana saya juga diarahkan ke dokter terapis ya. Salah satunya diberi alat
Ini adalah alat respirometer, respiratory exercises. Jadi untuk latihan paru. Karena pada saat operasi jantung itu kerja paru dan kerja jantung itu diminimalisir, dibantu ditopang kehidupan manusia itu ditopang dengan alat pompa. Satu alat pompa untuk paru yang mencampurkan oksigen, yang kedua alat pompa untuk jantung. Karena kerja jantung diminimalisir karena menyambung arteri baru tadi itu. Nah, ini alat yang wajib dipakai oleh para pasien jantung yang akan operasi open heart ya. Jadi harus latihan napas, paru-paru supaya kuat. Jadi supaya kunci keberhasilan sukses operasi jantung nanti dari paru-paru alat ini. Semakin paru-paru itu mandiri, semakin cepat proses penyembuhan dari penderita jantung. Jadi kadang orang meniup, ini bukan ditiup ya, jadi untuk membesarkan rongga dada. Seperti gini. Kadang orang ada yang sampai cuma 2, ada yang sampai 3, nggak ngangkat lah. Ini teknisnya. Saya waktu itu latihan terus sehingga paru-paru saya memang kan dari awal dianggap bagus ya. Jadi tekniknya itu adalah seperti gini. Buang napas dulu, ambil napas, buang napas. Ambil napas lagi panjang dari hidung, buang napas lagi dari mulut. Ambil napas lagi, buang napas, langsung masuk ke mulut, langsung sedot ya. Jadi gini. Nah, ini bisa ditahan selama-lamanya, semampu kita, kemudian kita ulangi lagi. Bahkan ada yang tekniknya tahan, turun, tahan lagi, naik lagi, turun lagi, tahan lagi, seperti gini. Begitu seterusnya. Jadi alat ini wajib dipakai penderita di masa karantina sebelum operasi. Bahkan setelah operasi pun tetap harus latihan alat ini untuk paru-parunya. Saya waktu bangun dari operasi, saya dibius jam 7, saya bangun jam 7 malam, hampir 12 jam saya tidak sadar ya, dan itu tidak terasa sama sekali. Kenapa? Pada saat sudah masuk ruang operasi, saya dipasang selang, infus dan sebagainya ya. Kemudian saya dipindahkan ke meja operasi. Meja operasi itu bawahnya hangat, kita nyaman, punggung kita ini nyaman. Sambil lihat lampu di atas yang besar itu, perawat datang menghampiri saya. Pak, berdoa nggih? Berdoa ya Pak ya. Dokternya sudah datang timnya. Operasi akan dimulai. Oke, siap. Siap, Bu. Saya ngomong gitu. Saya melihat lampu ke atas, saya baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Begitu saya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lampu yang saya lihat ini berubah. Saya kaget loh, kok lampunya berubah. Ternyata saya bangun sudah di ruang ICU. Padahal saya tidak sadar itu kan jam 7 pagi sampai jam 7 malam.
Jadi saya baca Al-Fatihah belum selesai, saya melanjutkan Al-Fatihah, iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Saya lihat lampu kak berubah. Saya sadar ternyata itu sudah jam 7 malam. Saya di ruang ICU yang berbeda. Jadi saya mulai sadar, saya habiskan Al-Fatihah saya, dokter ngambil ventilator ya, suatu selang yang untuk membantu saya di paru-paru saat operasi. Jadi karena paru-paru saya dianggap bagus ya, selang ventilator itu diambil oleh dokter, sudah tidak perlu karena paru-paru saya sudah mandiri waktu siuman itu. Jadi saya terasa sekali selang itu keluar dari mulut saya. Kemudian istri saya masuk, ada keluarga saya masuk, sama-sama kelihatan akhirnya terang. Nanti di video ini saya perlihatkan pertama kali saya siuman difoto sama istri saya. Jadi itu saya siuman sekitar di foto itu sekitar jam 9. Saya siuman jam 7 lebih lah. Ya. Jadi benar-benar bisa melihat, wah ini terang itu saat itu. Di jam 9 saya difoto istri saya. Jadi setelah operasi, alat ini juga saya pakai, nanti ada videonya. Itu saya sudah pindah ke ruang ICU ke HCU jantung. Di ruang HCU jantung itu saya latihan terus dengan alat ini. Dan perlu diingat, pasien jantung ya, yang penting dari menjalani proses yang saya jalani adalah kita harus punya semangat untuk sembuh. Kalau kita divonis sakit jantung apapun itu, jangan sedikit pun ada rasa ragu bahwa kita tidak akan sembuh atau seakan-akan kita akan mati. Ya, kita akan sembuh. Ya. Jadi ini yang sudah saya buktikan bahwa saya harus menunjukkan, saya harus menjalani hidup ini, melihat keluarga saya, anak saya dan sebagainya, mungkin cucu saya. Tapi proses operasi ini harus saya jalani untuk menuju ke sana. Ya, jadi alat ini saya pakai kalau kondisi kadang saya agak sakit, nyeri dan sebagainya, saya pakai alat ini. Jadi intinya semakin paru-paru kita ini semakin bagus, oksigen yang kita tampung semakin banyak, itu membantu kesembuhan kita, juga meredakan rasa sakit ya. Jadi semangat ini yang membuat saya harus terus bertahan. Bahkan saya tanggal 11 saya operasi bypass ya, hari Kamis saya pindah ke HCU, terus kemudian tanggal 17 hari Minggu saya pulang. Hari Senin saya sudah jalan kaki, biarpun kaki saya ini kan kebetulan yang diambil arterinya satu di kaki kiri. Saya pakai sarung, baju yang agak lebaran, sini ada kapasnya. Saya jalan keliling komplek perumahan saya, pulang tuh sekitar 1,5-2 kilo karena saya ingin sembuh. Jadi intinya gini yang saya mau bicara, bahwa orang sembuh itu dari dirinya sendiri, ingin sembuh, punya semangat sembuh ya. Jadi jangan Anda begitu divonis sesuatu terus kemudian Anda patah arang, patah semangat. Kita masih punya keluarga, jangan sampai menyusahkan anggota keluarga kita. Kita harus mandiri ya, kita harus berlatih jalan. Tidak ada ceritanya waktu itu saya banyak keluh kesah atau apa. Memang selama ini belum kering karena saya ada diabetes ya. Jadi saya tidak boleh mandi, tidak boleh kena air. Jadi masih diseka sama istri saya. Jadi itu di episode yang kedua ini ya. Jadi ini operasi sudah saya lewati. Nanti di part 3 saya terangkan pasca operasi apa-apa yang harus dilakukan ya, bagaimana bangun tidur dengan kondisi luka masih di dada dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ini bagian dari operasi jantung yang saya jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.